Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat hijrah. Di tengah rutinitas ibadah, ada satu hal yang pelan-pelan Allah sadarkan kepada saya. Dan semua itu kita renungkan bersama dalam luasnya ajaran Islam. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran, bulan ampunan. Namun Ramadan bukan berarti berhenti bekerja. Banyak di antara kita bertanya, apakah bekerja saat puasa mengurangi nilai ibadah? Ataukah justru bisa menjadi ladang pahala yang besar di sisi Allah? Dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah, mencari nafkah yang halal adalah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidaklah memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangannya sendiri. Artinya, bekerja itu mulia. Bahkan dalam kitab-kitab fikih yang diajarkan di lingkungan NU, dijelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga termasuk fardhu ain bagi seorang kepala keluarga. Lalu bagaimana ketika Ramadan tiba? Puasa memang melemahkan fisik, haus terasa, lelah terasa, namun disitulah nilai sabarnya. Ketika tubuh letih, tetapi kita tetap amanah. Ketika lapar melanda, tetapi kita tetap jujur dalam pekerjaan. Ketika emosi naik, tetapi kita mampu menahannya. Maka disitulah puasa dan kerja berpadu menjadi ibadah yang sempurna. Ramadan tidak mengajarkan kita untuk bermalas-malasan, tetapi Ramadan mengajarkan kita untuk menata niat. Jika bekerja diniatkan karena Allah, untuk menafkahi keluarga, untuk menjaga kehormatan diri, maka setiap langkah menuju tempat kerja menjadi pahala. Setiap tetes keringat menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Dan jangan pula pekerjaan dijadikan alasan untuk meninggalkan sholat. Keseimbangan itulah yang diajarkan dalam Islam. Islam tidak memisahkan dunia dan akhirat, tetapi menyatukannya dalam niat yang lurus. Maka ketika kita bekerja saat puasa, sambil menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga amanah, itulah hakikat ibadah yang sebenarnya. Karena Ramadan bukan hanya tentang lapar dan haus, tetapi tentang ketakwaan. Dan ketakwaan itu terlihat dalam cara kita bekerja. Inilah bagian yang dulu juga membuat saya berhenti dan berpikir lebih dalam. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa bekerja di bulan Ramadan bukan hanya soal mencari penghasilan, tetapi tentang menjaga integritas iman. Karena bisa saja seseorang berpuasa namun lisannya tetap kasar. Bisa saja seseorang menahan lapar namun hatinya penuh keluhan. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya, puasa bukan sekedar menahan fisik, tetapi mendidik akhlak. Maka ketika kita bekerja dan muncul rasa lelah, jangan biarkan keluhan menjadi dosa. Ketika target terasa berat, jangan biarkan emosi merusak pahala. Karena mungkin justru di meja kerja itulah Allah sedang menguji kualitas kesabaran kita. Apakah kita tetap jujur saat diawasi dan tetap amanah saat tidak diawasi? Apakah kita tetap disiplin meski tubuh lemah?
Apakah kita tetap menjaga sholat tepat waktu? Disitulah nilai puasa semakin tinggi. Bekerja saat Ramadan adalah latihan sinkron antara hati dan amal. Hati berpuasa, tubuh bekerja, dan jiwa berserah kepada Allah. Maka jangan remehkan pekerjaan halalmu. Bisa jadi di balik rasa lelahmu tersimpan pahala yang lebih besar daripada yang kita kira. Karena Allah Maha melihat setiap niat, setiap kesabaran, dan setiap tetes keringat yang jatuh karena tanggung jawab. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, Ramadan bukan bulan untuk menjadi lemah. Ramadan adalah bulan untuk menjadi lebih kuat dalam takwa. Kita memang menahan lapar, kita memang menahan haus, tetapi sesungguhnya yang sedang kita latih adalah ketahanan jiwa. Di tempat kerja akan ada ujian kejujuran, akan ada ujian kesabaran, akan ada ujian tanggung jawab. Dan orang yang berpuasa seharusnya justru menjadi pribadi yang paling amanah, karena ia sadar bahwa Allah mengawasinya. Bukan hanya atasan, bukan hanya rekan kerja, tetapi Allah langsung yang mengawasinya. Ketika waktu zuhur tiba, apakah kita menyegerakan sholat? Ketika waktu asar datang, apakah kita tetap menjaga kewajiban? Karena bekerja tidak boleh mengalahkan ibadah, namun ibadah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, keseimbangan adalah kunci, tawazun antara dunia dan akhirat. Bekerja adalah bagian dari ibadah. Jika niatnya benar, dan puasa akan semakin sempurna jika akhlak kita semakin baik. Bayangkan seseorang yang tetap tersenyum meski lelah, tetap jujur meski ada peluang curang, tetap sabar meski tekanan tinggi. Itulah wajah Ramadan yang sejati. Karena puasa tidak terlihat oleh manusia, tetapi akhlak kita terlihat oleh semua orang. Dan bisa jadi rekan kerja kita melihat kesabaran kita, melihat kejujuran kita, lalu hatinya tersentuh. Itu dakwah tanpa ceramah, itu nasihat tanpa kata-kata. Maka jangan sia-siakan Ramadan hanya dengan keluhan. Ubah lelah menjadi pahala, ubah sabar menjadi amal, ubah pekerjaan menjadi ibadah. Karena setiap hari yang kita lalui di bulan Ramadan tidak akan kembali lagi. Dan mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Pengingat ini semoga tidak berhenti di lisan, tapi hidup dalam amal. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah pekerjaan kami sebagai jalan menuju ridho-Mu. Jadikanlah rizki kami rizki yang halal lagi berkah. Kuatkanlah kami dalam menjalankan puasa, dan kuatkanlah kami dalam menjaga amanah pekerjaan kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan ini. Dan berikanlah kami rizki yang berkah, barokah, dan melimpah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.